Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala ahbab. Puasa semua? Oh, ada yang enggak. Ada yang enggak ya. Yang cowok puasa? Datang bulan kamu. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang problem. Pak, saya kan belum lagi nyari problem, Pak. Belum ketemu-temu, Pak. Ya, kita belajar berarti. Ya. Kita belajar tentang problem research. Apa sih problem research itu? Nah, sambil nunggu ini ya, sambil nunggu kelihatan ini. Yang pertama itu problem research itu, apa ini maksud sebagai problem research? Problem itu adalah permasalahan. Masih. Nama kamu siapa? Arifah. Arifah. Masih Arifah. Arifah itu kamu lebih cowok daripada cowok di belakang kamu. Oke. Bus. Kayak di rumah nggak punya TV ya. Kayak di rumah nggak punya TV. Oke. Apa sih problem itu? Saya sambil duduk nggak apa-apa ya. Dan kedua saya rekam juga nggak apa-apa ya. Saya rekam. Jadi enaknya sih setiap mengajar saya rekam aja ya. Nanti kalau ada apa-apa, nanti bisa saya taruh di YouTube. Kalau ada apa-apa bisa di-tag gitu ya. Ya. Oke, problem itu apa? Problem itu permasalahan. Permasalahan itu apa? Problem. Ya jangan muter-muter aja. Muter-muter aja dari tadi. Ya, problem itu adalah sesuatu yang masih dipertanyakan. Sesuatu yang masih dipertanyakan. Ya, contoh yang saya contohin kemarin. Misalnya, kata si A, Pak Farul baik. Kata si B, Pak Farul jahat. Berarti ada problem di situ. Tidak ada problem di situ. Dipertanyakan, Pak Farul sebenarnya baik apa jahat sih? Gitu kan. Misalnya dua-duanya si A ngomong Pak Farul baik. Si B ngomong Pak Farul baik gitu. Apakah ada problem? Ada nggak? Nggak ada ya. Dia itu sama ya, terus-terusan aja gitu ya. Tidak ada konsistensi dari pertanyaan jawaban dari sebuah pertanyaan. Misalnya ada dikasih 3, Pak Farul baik apa? Pak Farul bagaimana Pak Farul? Pak Farul baik, Pak Farul baik, Pak Farul baik. Yang ketiga ngomong gini, tergantung konteksnya. Kalau di kuliahan dia jahatnya jahat banget gitu ya. Tapi kalau di luar santuy orangnya. Kalau kasih tugas tuh banyak banget gitu ya. Berarti tergantung konteksnya. Nah, konteks itu bisa jadi sebuah problem. Ya, jadi kayak saya tahu konteks itu bisa jadi sebuah problem. Nah, yang dibahas itu bukan Pak Farul jahat atau baiknya. Ya Pak Farul baik, tapi konteksnya apa? Titik fokus kita itu di konteks sebenarnya. Ya, di konteksnya itu. Misalnya ada 2 penelitian, semuanya ajak mengatakan ada hubungan signifikan. Tapi ada yang mengatakan sesuai dengan konteks. Nah, kita fokusnya pada konteksnya itu. Problem kita di konteksnya, bukan di hasil penelitiannya. Ya. Jadi problem kita itu di konteksnya, bukan di hasil penelitiannya. Jika kita mau repitasi itu mengulangi hasil penelitian sebelumnya, dan kita ubah konteksnya, berarti problem kita itu di konteksnya. Kalau hubungan antara variabel A dengan variabel B tergantung pada konteksnya, ya. Bagaimana kalau seandainya saya mengajukan sebuah dugaan bahwa hubungan A dengan B itu sesuai dengan konteks mahasiswa gitu ya, atau sesuai dengan konteks orang tua, sesuai dengan konteks misalnya ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan selain mengurus rumah tangganya, atau ada istri yang kesepian dengan suaminya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita fokusnya pada konteks tersebut. Nah, karena dipertanyakan maka dia punya halangan untuk mengerti sesuatu. Mengerti sesuatu itu kalau kita nggak bisa jawab itu berarti problem. Berarti problem. Misalnya tanya, apa jenis kelamin kamu? Netral. Problem itu. Iya kan ada ditanyain mahasiswa kan? Saya netral Pak. Problem dia. Saya ngeliatnya problem di mahasiswa. Kenapa? Ya ada sesuatu yang nggak bisa kita mengerti gitu ya. Nah itu problem itu berasal dari bahasa Yunani pro dan belien. Belien itu adalah di depan dan ada batu halangan.
ada pertanyaan yang mesti dijawab gitu ya. Ada pertanyaan yang mesti dijawab dari sebuah fenomena. Nah ini saya itu enggak. Ini slide-nya sudah saya kasih belum? Nanti saya kasih ya, nggak usah dicatat semuanya. Yang penting-penting aja catatnya biar memori kita terjaga. Yang pertama ya problem itu, ini Sugiono kamu kenal nggak sih Sugiono? Ini skripsi Sugiono mulu. Sampai saya beli bukunya Sugiono, masya Allah nih Sugiono siapa ini? Gitu ya. Sugiono, emang pas saya lihat bahasanya itu sederhana, mudah dimengerti. Dalam konteks ketika saya kasih bukunya Saugesi yang dari Inggris itu, walaupun sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mereka masih nggak ngerti. Tapi pas Sugiono nulis itu tentang metodologi, ngerti. Itu Sugiono, pasti di skripsi itu ada namanya Sugiono, gitu ya. Ya, saya pernah beli bukunya. Saya beli bukunya masih ada di rumah bukunya Sugiono, ya. Sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, gitu ya. Kamu misalnya, kamu lihat sesuatu nih, Pak, kayak kata teori kok kayak gini ya Pak, tapi pas di praktek kok kayak gitu ya Pak. Jadi kok ada perbedaan antara teori dengan praktek ya? Praktek itu dalam artian dalam konteks kehidupan masyarakat kok beda ya Pak? Kata teori ini kayak gini. Pas saya lihat dalam fenomena di masyarakat kok kayak gini. Kok beda ya Pak? Nah itu problem. Bisa diangkat sebagai problem apa nggak? Boleh. Silakan. Karena itu bagian dari problem. Antara aturan, maaf ya, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Oke, ini masalah adalah sesuatu situasi menghambat organisasi untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Ini berkaitan dengan itu. Saya lewatin pendapat-pendapat mereka, tapi yang jelas pertanyaannya di sini. Pertanyaan di sini. Seorang peneliti harus terlebih dahulu menanyakan apakah diri sendiri tentang beberapa pertanyaan berikut ini. Apakah topik tersebut dapat dijangkau atau dikuasai? Manajemen topik. Topiknya itu bisa dikuasai apa enggak? Dia terlalu luas apa enggak? Iya, hati-hati loh. Kalau terlalu luas, kamu juga harus giat-giat banget belajar. Terlalu sempit, sedikit banget referensinya. Jadi benar-benar harus di-manage. Kalau nggak di-manage, hancur lebur kamu. Kenapa hancur lebur? Sesuatu yang besar, kamu effort banget untuk menguasainya. Contoh, self-esteem, itu effort banget kamu menguasainya. Karena banyak banget teori ngomong kayak gitu. Resilience. Nah, ada mahasiswa saya tuh ngambilnya resilience. Resiliensi bla bla bla. Ditanyain, ini resilience itu trait atau state? Wah, makin bingung deh. Kebetulan saya bilang, ini kamu harus belajar ya. Karena banyak dosen udah menguasai ini. Ditanyain kayak gitu. Dia ngomongnya, apakah ini bagian dari sebuah kepribadian, bahwa orang kepribadian tangguh ya tangguh aja gitu loh, gak usah dibentuk, dia tangguh, orang bawaannya tangguh ya udah tangguh aja. Ada orang bawaannya tuh kayak strawberry, luarnya cakep dalamnya lembek, ada kayak gitu. Itu kepribadian, jadi nggak bisa kita rubah. Ada di debat sama dosennya pas ada lagi uji skripsi. Ya dia menjawab dengan teoretik yang saya rasa mumpuni dan terbaru gitu ya. Dan dia bisa menjawab itu. Karena topiknya resiliensi, topiknya besar. Dan dosen berkali-kali nguji resiliensi pas dibaca skripsi kayaknya kan. Ketika dia baca skripsi, nambah ilmu pengetahuan dia. Tiba-tiba datang mahasiswa yang ingin diuji dengan topik resiliensi. Ya. Udah siap pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diberikan pada mahasiswa tersebut. Atau sesuatu yang sangat kecil, skupnya kecil. Saya pernah mahasiswa itu ngomong gini, Pak Paru, saya ingin meneliti tentang stigma mental health, mental illness gitu. Stigma mental illness. Maksudnya gimana? Jadi gini Pak Farul, jadi saya itu meneliti bahwa kadang-kadang kalau kita ngomongin tentang stres, itu kita malah stres juga, Pak Farul. Kedua, mental illness itu kan banyak ya, depression. Jangan-jangan kita depresi nih Pak Farul. Dan saya ingin melihat dari kacamata stigma. Jadi saya sebenarnya menarik juga penelitiannya, tapi pas coba kumpulin referensi, minimal 10 lah. Ternyata dia nggak mampu. Karena ngomong stigma mental illness dalam konteks persepsi orang umum,
Jadi kita mempersepsikan stigma itu kan gambaran ya. Judgment, boleh jadi judgment ya. Judgment tapi mempersepsikan diri kita sendiri. Misalnya gini, kalau seandainya saya kena depresi gimana ya? Itu stigma. Nanti saya tuh bisa nggak ya, bisa bergaul dengan temen nggak ya? Emang saya jadi nggak berguna dong nanti kalau saya kena depression. Jangan-jangan saya kena depresi nih. Itu stigma-stigma itu muncul dalam diri dia sendiri. Bukan menstigmakan orang lain nih. Misalnya kamu depresi. Saya ngeliat kamu, kayaknya kamu nggak deket sama Allah deh. Iya kan? Ada yang kayak gitu ya. Apa-apa dihubungin sama Allah gitu kan. Gampang banget narik ke Allah gitu kan. Kamu kayaknya nggak deket sama Allah. Coba kamu deket sama Allah. Ya nggak gitu juga bos gitu ya. Nggak gitu juga. Kayak orang kena panas gitu. Kena kutuan. Kena korengan dah. Kamu nggak deket sama Allah ya. Gitu. Kan jadi lucu ya. Kenapa jadi lucu ya? Ya, dia mau tong kompas itu. Kan itu yang bermain stigma jadinya. Kamu kena depresi, kamu kena bipolar, stigma banget itu muncul. Tapi dia menstigmakan ke diri dia sendiri. Kalau saya kena ini kayak gini, bagaimana saya menstigmakan diri saya sendiri? Itu sulit tuh. Kenapa sulit? Karena referensinya dikit banget referensinya. Itu yang kamu juga harus pinter-pinter mengambil. Jangan terlalu besar, jangan juga terlalu sempit. Apakah bahan-bahan data tersedia dengan cukup? Obtainable data. Ketika kita memiliki sebuah topik riset, kita juga harus memikirkan bahan-bahannya apa, referensinya apa. Dan juga kita juga harus memikirkan kita bisa menjangkau respondennya apa enggak. Kita bisa menjangkau respondennya. Kalau kita bisa jangkau, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa jangkau, saya tanya, berarti ini kena mental illness doang ya? Iya Pak Faru. Pertama ngomongnya gitu. Saya tuh mau ngambil stigma mental illness, saya kasih kepada orang-orang yang depresi Pak Faru. Gimana nyarinya? Pertama, ngasihnya ke gimana ke dia? Dia udah lagi depresi, mau dikasih kuesioner. Lagi depresi aja dia. Kan lucu ya? Iya kan? Apalagi? Kedua, bagaimana kamu mendapatkan data-data orang itu? Cukup nggak 100? Kenapa harus 100 Pak Faru? Karena minimum likelihood itu untuk statistik itu 100. Oh gitu ya. Dia mulai berpikir ulang. Akhirnya dia cari celah untuk stigma itu mental illness, tapi dipersepsikan orang-orang yang mental illness-nya bagus. Jadi muter-muter karena topiknya jadi sangat ketat di situ. Yang selanjutnya, apakah topik tersebut penting untuk diteliti? Ya. Penting nggak untuk diteliti? Signifikan nggak untuk diteliti? Contoh, kamu meneliti tentang COVID, udah nggak zaman sekarang. Kamu meneliti tentang 5M gitu ya, preventive behavior atau protokol behavior, udah nggak itu lagi, udah nggak signifikan lagi gitu. Malah artikel-artikel yang dulu yang sekarang terbit, yang boleh jadi disubmitnya 2020, baru terbit sekarang itu pas orang baca jadi nggak signifikan. Walaupun dia prosesnya cukup lama dalam memperbaiki risetnya, tapi itu tidak signifikan. Apakah topik tersebut menarik untuk diteliti? Menarik nggak? Yang tadi interest dengan signifikan beda ya. Interest itu kan tergantungnya kamu membawanya gitu ya. Contoh, saya Pak interestnya di TikTok Pak. Ya nggak masalah. Saya suka banget meneliti tentang TikTok Pak. Saya suka banget meneliti tentang bullying Pak gitu ya. Saya suka banget meneliti tentang berbau-bau pio Pak. Saya suka banget meneliti di sekolah Pak karena ibu saya tuh guru Pak. Interestnya beda-beda kan orang. Nah, interestnya beda. Tetapi apakah boleh interestnya bagus gitu ya? Tapi apakah signifikan apa enggak risetnya? Signifikan apa tidak? Saya suka banget berkaitan dengan motivasi Pak. Motivasi belajar Pak. Karena saya orangnya suka rebahan. Yang kedua, saya scroll ya. Scroll TikTok aja males Pak gitu ya. Kadang-kadang minta adik saya scoring saya. Saking nggak maunya tuh saya gitu ya. Tapi saya ingin membangkitkan motivasi belajar saya. Interestnya kamu tuh oke di situ, tapi signifikan apa enggak untuk riset? Kayaknya sih untuk motivasi belajar kayaknya sih agak sulit juga. Signifikan dalam proses pembelajaran. Oke, masa dipilih relevan
diungkapkan, apakah masa ini masih baru? Semakin baru masalahnya, semakin bagus. Ya, aktual itu masih hangat dibicarakan, aktual ya. Kedua, praktis. Kalau penelitian itu kalau dibaca sama orang awam, oh kelihatan nih efeknya, gitu ya, praktis. Memadai itu artinya kalau seandainya riset itu disebarkan ke kuesioner kepada responden, apakah memadai apa tidak? Tercapai apa tidak? Sesuai dengan kemampuan peneliti. Ini kamu kan sambil kuliah gitu ya. Ngambil topik-topik jangan terlalu ribet banget atau jangan terlalu gampang banget. Kalau terlalu gampang banget, dicecar abis nanti sama reviewer. Terlalu sulit banget, bahannya sulit gitu ya. Bahannya sulit carinya. Yang tengah-tengah aja. Yang tengah-tengah gimana faktor experience kamu nanti? Coba baca. Pas kamu baca ternyata kayaknya nggak terlalu umum juga, nggak terlalu khusus juga. Dan ini sesuai dengan interest saya. Ketika penelitian ini dilaksanakan, maka ada signifikansi di situ. Selesai itu urusan kamu. Gitu ya. Sesuai dengan kebijakan pemerintah. Ada mahasiswa yang meneliti tentang narkoba. Saya dulu tesis, S1 saya itu tentang narkoba. S2 saya tentang narkoba. Saya konsisten dengan narkoba. Saya bukan pengedar ya. Saya juga bukan pemakai. Bukan user saya. Tapi saya tahu banget orang yang pakai narkoba dan tidak. Misalnya contoh nih. Misalnya saya di sebuah kampus, begitu saya di kamar mandi, saya nyium borok kok. Saya bilang, ini pakai ganja nih orang. Saking saya tahunya gitu, saya detailnya. Apakah saya coba narkoba, cimeng bahasanya ya, cimeng, gelek dan lain sebagainya. Apakah saya coba itu ya? Saya nggak pernah coba, saya takut. Teman saya ada, dia itu wawancara yang pengedar, pemakai. Wawancaranya di kos-kosan. Tiba-tiba digebrek. Kena dia. Ya, kena dia. Mau apa kena? Dibawa, digotong gitu ya. Digotong, diangkut lah. Bahasa kita diangkut dia. Kepolisian ditanya-tanyain, dia ngomong, saya peneliti Pak, gitu kan. Saya nggak pakai, kamu pakai, diantara pada pakai semuanya. Jadi pada ngapain nyuntik pakai, ada nyebong gitu ya, dan sebagainya. Pas digerebek dia ada di situ, dia nggak pakai, dia cuma wawancara orang yang pakai. Kena juga, hati-hati juga hal-hal yang kayak gitu, gitu ya. Ada juga mahasiswa, teman saya itu meneliti tentang LGBT, khususnya gay. Akhirnya dia carilah komunitas-komunitas gay. Ketemulah komunitas gay itu. Ketemu komunitas gay. Habis itu wawancara mereka, bla 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 bla. Si komunitas gay itu kan ingin cari mangsa. Ya iya dong. Masa dia kan itu, dan dia sangat baik. Dan saya tahu nih, dia ngomong dan sebagainya. Kata dia ngomong gini, Mas, teman saya cerita seperti itu. Gila, gue digituin maksudnya dirayu. Iya, kata gini, Mas, cobalah saya, semalam dengan saya, Mas akan ketagihan. Kamu kan gitu kan? Kaum lesbian juga sama seperti ini. Jadi sebenarnya ya hati-hati nih, hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena peneliti itu punya kode etik sendiri kadang-kadang. Ada juga Mira Nurmila, dulu pernah ke sini, dia punya cerita. Saya penelitian tentang terorisme. Ketika analisis tentang terorisme, dia wawancara Amrozi dulu tuh. Amrozi kamu kenal ya? Mungkin kamu belum lahir ya? Kamu lahir 2000 berapa sih? 2003 ya, 2002, 2003 ya? Ada 5? Nggak ada lah. Bocil banget kamu 2005. Ketika itu dia wawancara, temennya itu wawancara Amrozi. Temennya ngomong curhat sama dia. Kata dia, kayaknya saya jatuh cinta sama Amrozi. Segitunya ya. Karena tatapan dia itu tatapan cowok banget. Amrozi itu tatapannya tatapan cowok. Jadi pas diwawancara kan adu itu ya. Adu mata ya. Adu mata, nah, misalnya ada kontak gitu ya. Dan itu kadang-kadang ngeresep juga. Hati-hati juga gitu. Jadi sebenarnya banyak peneliti-peneliti yang melakukan itu harus dengan, ya kalau bisa sih sesuai dengan kebijakan pemerintah. Jangan sampai kamu menerabas hal-hal yang seperti itu. Ada yang mendukung,
ada dosen pembimbing kamu, ada orang tua kamu, ya, ada teman kamu, itu ada yang mendukung loh. Saya bilang malah saya mengatakan dulu saya selesai kuliah karena didukung oleh pembantu saya. Ya iyalah, kalau nggak ada yang masakin, kalau nggak ada yang itu, nggak selesai mata kuliah saya. Ya, jadi faktor-faktor pendukung itu kamu harus banyak. Teliti itu faktor pendukung harus banyak. Jangan sendiri, saya bilang. Kenapa jangan sendiri? Jangan merasa I am strong gitu. Banyak faktor pendukung. Nanti kamu akan curhat ke faktor pendukung kamu, gitu kan? Dosen pembimbing kamu tuh killer banget tuh. Kalau ketemu nggak ada progres signifikannya, marah-marah dia. Nggak, gitu kan? Kan boleh jadi kamu nggak langsung down di situ. Dan saya sering banget ketemu mahasiswa itu yang down ketemu dengan dosen pembimbingnya. Tiba-tiba dia tuh kuat, di luar nangis gitu ya. Pas lagi sidang skripsi, wah, tahan banting dia, wah, di luar nangis. Saya juga pernah, cowok itu ada yang nangis juga. Ada yang nangis, bener-bener nangis. Kayaknya kamu suaranya berat deh. Ya udah, relax saja. Abis itu nangis deh. Wah, aduh gitu. Dan ini berkaca kayak gini. Kan kita sidang kadang-kadang kalau kamu lagi libur, kita sidang skripsi. Dan orang pada ngelihat, ya saya bilang nggak masalah cowok nangis gitu ya. Boleh jadi banyak faktor penekannya di situ, gitu ya. Nah itu yang salah satunya ada yang mendukung. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sama seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, gitu ya. Ini juga sama. Nanti saya kasih slide-nya. Ingat ya, slide-nya dari 40-an sampai ke sekitar 50-an. Nggak banyak slide yang kita bahas di sini. Saya diri nggak apa-apa ya. Saya tuh paginya sakit ya. Mungkin karena kelaparan gitu. Sama. Sumber di sini nanti kami punya sumber problem kamu. Kamu mau pakai sumber problem. Pak Farouk kan kemarin udah kasih tahu Pak, problem itu adalah inkonsistensi hasil penelitian. Yang kedua, eksplorasi. Masih ingat kan? Ya. Kalau nggak ketemu risetnya, ya udah eksplorasi aja. Ada yang lain Pak? Ada. Ya, ada. Mungkin sekitar 5-6 sumber problem nanti saya jelaskan. Yang pertama, observasi kejadian sehari. Maksudnya apa nih observasi kejadian sehari? Kamu melihat kok ada sesuatu yang harus diteliti di lingkungan saya. Contoh misalnya, orang tua saya itu kalau ngomong itu pahit kayak paracetamol, gitu ya, pahit banget. Habis itu kerjaannya marah, apalagi ibu saya. Bapak saya sih diem, orang ibu saya tuh ya Allah cerewet banget. Tapi kenapa ya? Saya kok jadi orang yang tangguh, nggak cengeng, ada masalah saya hadapi. Nggak pernah saya lari dari masalah tersebut. Jadi kalau ibu saya tuh ngomong, padahal kalau ibu saya ngomong, harus kan nggak boleh. Misalnya contoh, saya tuh sering banget dibeliin baju oleh ibu saya, dan saya nggak boleh milih. Jadi baju ini harus pakai baju. Kamu kuliah pakai baju pink, cowok. Pokoknya harus pakai baju ini, segala sesuatu dipilih. Tapi kenapa ya saya itu kok jadi orang yang tangguh? Kalau ada masalah saya hadapi, saya nggak pernah cengeng, saya hadapi sampai masalah itu tuntas selesai. Pas saya baca-baca di buku, kok orang tua yang otoriter kok menyebabkan anak itu nggak percaya diri, nggak tangguh ya, lembek ya. Padahal orang tua itu kan sebenarnya circle yang paling core gitu ya. Kalau kamu baca ekosistem, mesosistem gitu ya, nah itu dia paling dekat, lingkaran yang paling dekat dengan kita. Kenapa kok ada perbedaan antara teoretik yang saya baca dengan konteks lingkungan yang saya alami? Akhirnya, saya jadikan itu sebagai sumber problem. Berarti harus juga dilihat, harus juga dilihat. Contoh, misalnya
Saya baca artikel orang tua yang otoriter akan menyebabkan anak itu tidak percaya diri. Pas saya baca, loh, kebanyakan kok penelitian di luar negeri ya. Yang luar negeri itu sangat bebas orang tuanya. Orang tua itu bisa ngomong itu ya, bebas. Jadi kalau kamu bedanya kamu orang di sana sama orang di sini adalah ketika dia mendidik, dia benar-benar santuy gitu ya. Tidak ada otoritas yang sangat kuat di sini. Dan memang budayanya kayak gitu gitu. Contoh, anak kecil itu kalau mereka bicara, mereka harus sejajar. Jadi ngomongnya sejajar. Anak kecil itu bisa melakukan, bisa berargumentasi dengan orang tuanya, berdebat dengan orang tua. Itu biasa di sana. Di Indonesia berdebat, kayak gimana? Semua. Ini tenis banget. Gitu ya. Jadi kan, itu yang terjadi di situ. Oh, ada perbedaan perbedaan budaya. Oh, ada perbedaan budaya. Ternyata di sana itu jauh lebih bebas. Kalau otoriter kelihatan banget otoriternya. Tapi kalau kita otoriter sama demokratik sama neglectful itu tipis-tipis banget bedanya. Ya kan? Malah kadang-kadang kita bingung orang tua saya otoriter enggak. Demokratis apa enggak ya? Demokratis paling tapi enggak. Malah masa PIP saya mau dibacem dia diorek. Pokoknya jadi masalah. Nah, kalau di sana mungkin konteks orang tua itu otoriter atau tidak itu sangat jelas, sangat kental. Tapi kalau di sini masih agak remang-remang. Berarti Pak, kalau saya tarik hasil rekomendasi riset sebelumnya sesuai dengan konteks budayanya, boleh dong Pak, saya menggunakan sumber observasinya itu adalah fenomena yang ada di sekitar lingkungan saja. Boleh dong, boleh. Tapi pertanyaannya, apakah ini cukup tidak? Tidak cukup. Jadi kalau kamu bermain hanya di observasi, dia harus punya temannya. Dia harus punya temannya. Temannya itu setelah angka-angka setelah dia. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, atau selanjutnya, sumber observasi yang kedua itu adalah mempelajari penelitian-penelitian sebelumnya yang menimbulkan pertanyaan. Nah, ya, ada kesenjangan pada hasil penelitian. Mana saya sebutin ya? Inkonsistensi hasil penelitian. Tetapi apakah semuanya itu bisa? Enggak itu, enggak selalu. Ya, contoh nih, contoh. Misalnya, hubungan antara A dengan B. Apakah penelitian yang menghubungkan antara A dan B ini mengalami inkonsistensi hasil penelitian? Belum tentu. Boleh diajak terus. Begitu terus. Kayak jumlah lah. Kayak konsisten terus hasil penelitiannya. Bahwa ada hubungan yang signifikan antara A dengan B. Sulit kita untuk menemukan yang tidak berhubungan. Atau dalam artian ada inkonsistensi hasil penelitian. Kalau ini hanya sebagai sumber problem yang tidak selesai kan? Itu kan? Baca ini ya ini juga bingung. Baca result statistiknya bingung lagi. Kenapa bingung? Jeli banget. Saya itu kemarin tuh ada mahasiswa, Pak saya pakai sumber riset, Pak. Sumber risetnya apa? Inkonsistensi hasil penelitian. Pas saya baca, ya bukan, ini bukan. Sampai dia itu salah baca gitu. Salah baca dalam artian salah menginterpretasikan. Akhirnya memang kadang-kadang mahasiswa itu banyak. Download, nggak pakai Skihab, akhirnya dapat PDF diterjemahin secara bulat ke Google Translate. Bisa kan ya? Bisa kan? Dibaca bahasa Indonesia. Ya, tapi di situ. Karena boleh jadi interpretasinya yang jelas. Dia baca bahasa Inggrisnya, kalau nggak ngerti baru baca ke situ. Gitu ya. Nah, kalau ini hanya sebagai sumber problemnya cuma satu, yakin nggak akan selesai. Nggak akan selesai karena sulit untuk menemukan ini. Sulit banget. Kalau ketemu, aman, hidup kamu nggak aman. Lihat, problem kamu udah jelas. Nggak ada yang bisa mengotak-atik problem riset kamu. Contoh, Pak saya nanti antara A dan B, kenapa ini? Ini nggak signifikan nih. Ini interest saya di penelitian ini nggak ada nih. Gitu ya. Karena dosennya enggak Pak, ini dua ini ada inkonsistensi. Jadi problem dia. Jadi problem kamu mau yang mana arahnya? Mau yang hipotesis diterima atau hipotesis ditolak? Jadi lebih nyaman kita kayak gitu. Menemukannya itu sulit. Kalau udah nemu ada status reward. Menurut gue saya punya ada ekosistem ini ada ini. Emang dapat semangat dapat yang baca
Oke, fakta tampil dalam bentuk informasi yang contoh fakta tampil dalam informasi yang itu maksudnya seperti ini. Ya. A dan B berhubungan. A dan B berhubungan. Tapi nggak dijelasin, ya, dan dijelasin. Yang berhubungan itu di kelompok responden apa? Kadang-kadang ini nyebarnya asal aja. Dia punya responden itu asal aja nyebarnya. Di konteksnya di responden apa? Kalau artikel itu jelas, contohnya responden ini kan A dengan B. Bolehlah dia signifikan? Dia signifikan. Habis itu respondennya terbagi menjadi 3 bagian. Yang satu remaja, yang satu pekerja, yang satu dewasa. Pertanyaannya, ada nggak remaja yang pekerja juga? Ada. Ada nggak dewasa pekerja juga? Nah, jelas faktanya gitu. Dia itu kurang apa ya? Kurang bisa memilah-milah dengan tepat. Kalau itu ya udah. Kalau ingin dipisah dari fase perkembangannya, udah di pekerja hilangin remaja dan dewasa aja. Dewasa bisa dipisahkan di awal, tengah, akhir, ya kan? Baru dilihat kira-kira. Nah, kira-kira mana yang paling besar efek A terhadap B pada responden mana? Dia nggak jelas juga. Ini turunkan Pak, saya mau revisi penelitian ini Pak, karena faktanya itu belum jelas. Tapi apakah ini bisa ditemukan faktanya yang tidak jelas ditemukan di artikel-artikel internasional? Jangan, sangat jarang. Kenapa? Ada proses review. Pasti orang fakta yang tidak jelas itu akan decline. Apa decline? Akan muncul. Tapi masih ngerti? Selanjutnya, yang ketiga. Bila tidak ada informasi atau ada gap dalam pengetahuan kita, timbul pertanyaan why merupakan motivasi bagi penulis. Ada sesuatu perilaku reaksi tertentu dari stimulus. Boleh jadi stimulusnya sama, tapi reaksinya berbeda. Ada tingkah laku tertentu berhubungan dengan tingkah laku lain. Sesuai dengan asal penelitian itu mencari hubungan antara dua. Nih, saya kasih tahu seperti ini. Kamu misalnya, saya Pak sudah menemukan problem riset. Sudah menemukan problem riset bahwa antara variabel A dengan variabel ada inkonsistensi hasil. Artikel ini mengatakan ini mengatakan cuma satu perwakilan nggak masalah, cuma ada 2 artikel pembahasannya nggak masalah. Habis itu ternyata kan kamu harus menghubungkan 2 variabel ini ya secara teori. Nah, secara teori ini udah ketemu nih problem riset yang pertama. Apakah itu cukup? Enggak. Biasanya mereka minta problem riset yang ketiga. Di manakah letak gap-nya secara teoritik? Maksudnya gimana Pak Faru? Apakah ada ketersinggungan antar variabel? Variabel A dan variabel. Ada ketersinggungan. Ada teoritik yang mirip, ada teoritik yang menyatu, ada teoritik yang terintegrasi antara variabel A dengan variabel B. Dari mana saya tahunya? Tahunya adalah dengan elaborasi. Di sini akan kelihatan bahwa hubungan antara A dan B teriris dengan elaborasi. Apalagi nanti kita belajar elaborasi. Iya, biasanya kalau kamu misalnya introduction-nya itu 3 halaman, problem riset 1, elaborasi 2. Elaborasi itu adalah informasi bahwa ada hubungan antara A dengan B. Pertanyaannya adalah, ada inkonsistensi hasil penelitian. Teoretiknya itu mendukung mana? Mendukung yang tidak ada hubungannya. Atau yang mendukung ada hubungannya.
Kan jadi bingung tuh orang. Boleh jadi artikel yang tidak mendukung, dia punya pembahasan tersendiri. Boleh jadi artikel yang mendukung, dalam arti ada hubungan signifikan antara variabel A dengan variabel B, dia juga punya teori sendiri. Sama-sama teori, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu teorimu, untukmu. Ya, dia antara itu malaikat dengan iblis gitu misalnya. Beda. Nah, ketika kamu ingin punya hipotesa, kamu ingin mendukung yang mana? Mendukung yang tidak ada hubungannya atau yang bukan hubungannya? Pak, saya mendukung yang ada hubungannya. Oh, berarti teori-teori kamu harus mengarah bahwa ada hubungan antara A dengan variabel B. Teorinya harus didukung itu. Kalau kamu mendukung riset-riset yang tidak ada hubungan antara A dan B, kamu juga harus cari teori-teori yang berkaitan dengan variabel A dan variabel B, dan ternyata memang. Nah, ini kalau mahasiswa punya dua skema berpikir, itu akan sangat bagus lagi. Pertama, skemanya adalah dia punya teori yang mengatakan ada hubungan antara variabel A dengan variabel B. Dia juga punya teori yang mendukung tidak ada hubungan antara variabel A dengan variabel B. Ketika hipotesisnya mendukung, dia punya teori. Hipotesisnya tidak terbukti, dia punya teori. Jadi aman itu dia. Mahasiswa rata-rata itu ketika dia punya kayak gini, Pak, saya punya hipotesis, dia punya problem riset ya. Begitu dia mendukung yang ada hubungannya. Akhirnya dibuatlah teoretik yang mengarahkan bahwa ada hubungan antara dua variabel A dan variabel B. Bapak, saya nggak gojek, Pak. Siapa ya? Oh, lagi itu. Akhirnya dia punya elaborasi. Elaborasinya dia mengarahkan pada hal yang mendukung atau ada hubungan antara variabel A dan variabel B. Tetapi pas dia juga kuesioner di analisa statistik, ternyata nggak seperti itu. Berarti hipotesisnya ditolak. Jadi saya tanya, coba belum kamu diskusinya dengan teoretik yang tidak mendukung dua variabel. Oh, saya nggak punya. Akhirnya mentok. Takut itu dalam artian nanti saya ditanya. Malah kadang-kadang mahasiswa itu sedih banget kalau seandainya Pak, saya nggak signifikan. Probability-nya itu di atas 0,05. Kasih signifikan. Saya ganti aja Pak. Tapi variabel semuanya ini saya ganti. Kalau seandainya riset dia itu dipublikasikan, kan orang yang sebelumnya nggak ada problem jadi punya problem. Iya kan? Tapi rata-rata pada takut. Kenapa pada takut? Karena di otaknya tersugesti bahwa ada hubungan antara variabel A dengan variabel B. Akhirnya dia cari teoritik yang mendukung variabel A dengan variabel B. Dia nggak cari teoritiknya yang tidak ada hubungan antara variabel A dengan variabel B. Seperti itu sih. Jadi ngerti? Complicated kan jadinya. Selanjutnya, ya, hasil penemuan fakta yang saling bertentangan. Problemnya sama, hasilnya berbeda-beda. Ini terjadi, ya. Tadi kan hasilnya, ini faktanya beda, ini faktanya beda, ini faktanya beda. Saya juga agak itu juga nih. Ini terjadi juga di mahasiswa kita. Ada itu mahasiswa saya tuh orangnya mungkin kelas kamu ya. Itu orangnya semangat banget. Cara berislam semangat banget. Cara berislam semangat banget. Judulnya seperti ini. Hubungan antara radikal dengan religiositas. Radikal, tahu radikal? Yaitu apa-apa bisa diselesaikan dengan cara kekerasan. Jadi ada sesuatu, cara kekerasan adalah jalan yang terbaik. Itu namanya radikal. Iya benar. Kekerasan itu adalah cara yang terbaik untuk menyelesaikan segala sesuatu masalah. Apalagi masalah bersifatnya esensi. Contohnya masalah agama. Jadi ya, radikal jalan pertama. Musyawarah itu jalan terakhir. Ya, ini radikal.
dengan religiusitas. Radikal ini sering dikaitkan dengan kaum muslimin, itu kan ya? Dan dikaitkan pula dengan orang-orang yang paham agama, betul kan ya? Ya kan? Orang-orang radikal biasanya di paham agama itu bagus, bla 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 bla. Ditarik, dihubungkan dengan
Lanjut, lanjut ya. Radikal dengan religiositas. Yang tadi penelitiannya mengatakan bahwa orang yang radikal, kalau anggapan kita, kalau dia paham agama memang, dia paham agama. Apakah religiositasnya itu orang yang radikal itu apakah diselesaikan dengan cara kekerasan? Apakah dia itu punya apa ya? Punya religius yang baik? Religiositas itu kan kaitannya dengan itu ya, ibadah ya. Ya kan? Ya sholat 5 waktu itu ada ngomong tentang religiositas gitu ya. Ngomongin tentang sedekah, tentang memaafkan dan sebagainya itu ada di sana. Dan orang yang memiliki radikal yang tinggi anggapannya adalah religiositasnya rendah. Jadi ada internalisasi. Jadi gini, ini orang yang ngerti agama dan internalisasinya bagus. Orang yang religius itu dia punya contoh. Saya religius loh. Kalau kita ngomong religius dalam konteks psikologi, berarti saya itu akan beragama dan punya internalisasi nilai-nilai. Contohnya apa sih Bapak? Contoh ya, contoh seperti ini. Saya paham bahwa open BO itu nggak boleh. Nanti orang-orang teman open BO itu nggak boleh. Saya paham. Kan saya mengatakan, wala taqrabu zina, nggak boleh deketin zina. Ngomongnya usah banget gitu ya. Tapi saya melakukan itu. Register saya di tingkat ini tinggi, di tingkat pengetahuan saya tinggi dong. Bahwa zina itu nggak boleh, bahwa pacaran itu nggak baik. Sekarang pacaran itu satu paket dengan zina, gitu ya. Kadang-kadang, ini teman dia lucu banget teman saya itu. Ceritanya seperti ini. Di mobil sama pacar. Ada orang mobilnya goyang-goyang, tetap zina. Tapi saya juga melakukan itu. Tapi kalau dilihat dari jelas, sama aspek pengetahuannya oke. Tapi ada pengetahuan, saya sholat juga, saya zakat juga, kalau saya bagus dalam agama, saya sholat juga, saya jaga. Tapi saya open BO, kan nggak nyambung antara pengetahuan praktek dengan internalisasinya, gitu ya. Nah, religiositas itu adalah 3 aspek ini, internalisasi, pengetahuan, praktek, dan internalisasi nilai-nilai agama dan kehidupan sehari-hari, religius sebenarnya. Pertanyaannya adalah orang yang kayak gini, dia radikal atau enggak? Kan enggak, gitu loh. Karena ada faktor internalisasi, mati lagi deh. Oke, kan orang yang radikal, dia itu nggak punya religiositasnya rendah berarti karena nggak ada internalisasi nilai-nilai agama, nggak ada yang mengajarkan nilai-nilai agama kekerasan, gitu ya. Apa-apa bantai, apa-apa ngebom, apa lakukan, gitu ya. Nggak ada nilai agama kayak gitu. Berarti hubungannya terbalik ya. Berarti tidak betul kalau dia tinggi radikal, dia akan rendah religiositasnya, gitu kan ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ini mahasiswa kita ini pas saya lagi, kamu nyebarnya di mana? Saya nyebarnya di pesantren alumni Al-Muzi. Jadi pesantrennya itu di daerah Tangerang itu, dia nyebar di situ. Pertama, dia nyebar di hanya satu pondok pesantren. Yang kedua, dia nyebarnya pondok pesantren yang konotasinya itu radikal. Contoh, kamu punya senior radikal. Biasanya
juniornya akan ikut radikal juga. Kenapa? Faktor alumni. Faktor, apalagi kalau seandainya pesantren itu kekuatan antar alumni dengan juniornya itu sangat tinggi. Alumni nih, gitu ya. Alumni. Biasanya kalau alumni juga nggak langsung lulus dia nggak lulus 1-2 tahun di situ. Berarti nilainya itu harus diberikan kan. Apalagi yang berbau-bau ideologi itu akan diteruskan juga. Nah, si mahasiswa nyebar kayak gini, akhirnya apa yang terjadi? Bukan terbalik hubungannya positif. Semakin radikal, semakin religius. Yang nguji, saya baca orang yang nguji ya, saya bilang, oh ini kalau saya nguji saya baca habis nih mahasiswa. Kasihan nih, bisa jadi dia lulus. Dia kasih yang lain. Yang lain nggak selesai ternyata. Karena masih bingung kok orang radikal, tapi religius. Ya iyalah, pertama disebar di pesantren. Yang radikalnya tinggi. Disebar di pesantren yang kegiatannya ngaji, baca Quran, puasa, tinggi intensitasnya. Ya iya benar. Kalau cuma disebar di satu titik, ya pasti positif dua-duanya. Nyebarnya di mana? Saya bilang cuma satu doang. Saya ngomong aja ke kuncinya. Coba cek, dia nyebarnya kemana? Dia cuma satu pesantren doang. Coba dibandingkan pesantren dia dengan sekolah umum, dengan pesantren yang biasa aja. Ada perbandingan. Ini problemnya sama, hasilnya berbeda-beda. Gara-gara dia berbeda, ya kan? Ada orang nggak neliti dia ini neliti tentang radikal radikal, bingung karena dia pasti dia bingung ya apa problemnya sama kan pasti beda-beda. Karena orang yang radikal nggak mungkin dia religius, orang yang religius yang mungkin dia radikal. Karena di religius itu ada internalisasi nilai-nilai agama yang mengatakan bahwa orang itu lembut, ada amin dan sebagainya. Bahwa tindakan kekerasan itu adalah jalan paling akhir sebelum bisa dimusyawarahkan dulu gitu kan. Radikal kan pada habis. Ini yang tadi. Ya, problem nggak problem untuk riset selanjutnya problem. Tapi kalau mahasiswa beli boleh jadi penelitian itu selanjutnya itu. Tapi dia itu nggak publish, ini cuma skripsi doang. Jadi untuk melihat apakah jadi problemnya jelas nggak kelihatan. Kalau seandainya dipublish kelihatan tuh orang lain pada lihat. Tapi kan hanya skripsi nggak dipublish. Gitu ya akhirnya. Ya padahal ini problem. Padahal ini riset. Kenapa problem riset? Problemnya yang sama, hasilnya berbeda-beda. Dapat disebabkan oleh penanganan penelitian yang buruk nih saya bilang. Kenapa buruknya? Nyebarnya di titik sebentar itu aja. Sampai itu radikal, radikal. Pasti tinggi radikalnya. Ya. Syarat-syarat yang tidak penuhi. Syarat-syarat yang tidak penuhi itu salah satunya adalah sampling. Sampling itu kalau kamu asal-asalan nyebarnya atau ada tendensius. Misalnya kamu nyebarnya karena orang tua saya itu di sekolah Pak, jadi saya nyebarin sekolah tendensius berarti. Kenapa? Kenapa harus sekolah gitu tanya? Kenapa harus sekolah? Hanya sebagai kemudahan, yaitu akan ditanyakan juga. Mudah banget dong kamu mendapatkan tes politik. Mudahnya itu dibuat-buat mudahnya karena bukan karena faktor. Kayaknya bagusnya itu nyebar kuesioner di sini. Contoh, ada mahasiswa meneliti tentang narkoba. Saya bilang, mana kecamatan yang paling tinggi penggunaan narkobanya untuk anak SD, khusus anak SD. Dicari sama dia. Di mana Pak nyarinya? Di masjid bisa? Kamu doa ya Allah, di mana ya Allah? Buka ya, bicara benda-benda. Ini menunjukkan bahwa Pak, ternyata yang paling tinggi penggunaan narkoba untuk anak SD. Anak SD loh, kena narkoba. Itu loh, bukan anak SMP, bukan anak SMA. Anak SMP sekarang udah jadi bandar. Besok anak SD jadi bandar. Bodo amat. Bodo amat. Bodo amat ngeliatin juga ya. Ya adalah. Iya kan? Iya. Apa ini? Ya udah.
Meeting all. Hah? Live meeting. Ini nggak jelas.